acara hari. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Demi kelancaran acara, selama acara berlangsung, mohon posisi audio peserta dalam keadaan mute atau dimatikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar dibuka, maka perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara hari ini. Baik, acara yang pertama yaitu sambutan pengantar penyerahan buku secara simbolis dari Ibu Kartini Nurdin, Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia kepada Bapak Ian Wisman. Lalu pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dibantu oleh moderator. Lalu yang ketiga door prize dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh pihak panitia. Silakan, panitia. Indonesia. Ambil suara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yakni sambutan dan penyerahan buku secara simbolis kepada Bapak Ian Wisman dari Ibu Kartini selaku Ketua Yayasan Obor Indonesia. Baik, kepada Ibu Kartini dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Tiara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Belanda, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami ingin menyapa dahulu yang terhormat Dr. Ian Wisman dan Ibu Marni di Belanda. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Yang terhormat Dr. Cahya Pamungkas yang akan menjadi pemandu acara pada siang hari ini. Bapak, Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, selamat datang. Cukup sudah mulai banyak ya. Ya, selamat datang dan terima kasih telah hadir melalui Zoom dan mengikuti diskusi acara siang ini melalui YouTube juga dalam rangka peluncuran buku baru dari Dr. Ian Wisman, Penelitian Ilmu Sosial Meneladani Pendekatan Sistemis. Buku ini kelanjutan dari buku beliau sebelumnya yang terbit pada tahun 2013. Ya,
teori dan praktek memperoleh kembali kenyataan supaya memperoleh masa depan. Ya. Aduh, mohon maaf. Yang terbit tahun 2013, teori dan praktek memperoleh kembali kenyataan supaya memperoleh masa depan, ya. Ya. Buku yang baru ini adalah jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi para ilmuwan sosial dalam bidang-bidang kebijakan tertentu dengan mengurai permasalahan pemanfaatan ilmu sosial dan ilmu lain yang terkait dengan ilmu sosial untuk tujuan memecahkan masalah konkret atau masalah pembangunan. Beliau sebagai dosen ilmu metode penelitian sosial dan peneliti yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak, mengembangkan metode penelitian ilmu sosial yang dilatar belakangi dari pengalaman praktis ketika melakukan penelitian pada proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Ini pada waktu beliau aktif di Indonesia. Itulah yang beliau sajikan dalam buku keduanya ini, yang baru ini. Kita beruntung pada siang hari ini, pagi hari di Belanda, Pak Ian penulis sebagai penulis berkenan hadir akan memaparkan apa yang beliau tulis, khususnya apa yang dinamakan dengan pendekatan sistemis, ya Prof, serta upaya bagaimana ilmu sosial bisa lebih berguna bagi pembangunan atau pemecahan masalah spesifik dan konkret yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Itulah alasan Obor mengapa penting untuk menerbitkan buku penelitian ilmu sosial meneladani pendekatan sistemis, agar ilmuwan, peneliti, dan pembaca buku Obor mempunyai referensi lengkap, mempunyai daftar konsep yang lengkap, dan buku ini dilengkapi dengan indeks yang lengkap pula, yang memberikan pengayaan kepada pembaca. Bagi yang ingin meneladani makna dari suatu konsep. Buku ini cukup tebal, 500 halaman, sangat lengkap dan rinci, yang menawarkan pendekatan baru. Pada kesempatan ini, Yayasan Obor mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Dr. Jan Wisman atas terbitnya karyanya ini untuk pembaca di Indonesia. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini semakin lengkap referensi mengenai penelitian sosial dan menambah khasanah perbukuan di Indonesia. Obor juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Hisham, almarhum, beliau wafat ketika masa COVID, yang telah merekomendasikan buku ini untuk terbit di Indonesia. Sayangnya almarhum tidak sempat menyaksikan terbitnya buku ini karena beliau keburu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita doakan semoga beliau tenang di sana. Pada kesempatan ini, Obor ingin menyerahkan buku ini secara virtual kepada penulisnya di Belanda sebagai tanda buku ini diluncurkan dan didiskusikan pada hari ini dan bisa dipesan, dibeli melalui toko buku atau marketplace atau websitenya Obor. Mohon Pak Yan menerima buku penelitian ilmu sosial meneladani pendekatan sistemis ini, mohon diterima secara virtual. Ja, een beetje laag. Ja. Zo. Ja. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Ya, selamat kepada Pak Yan. Langkah bahagia saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Juga saya mengucapkan sangat terima kasih banyak atas bantuan Anda sekalian. Sungguh-sungguh saya sangat bangga bahwa Bapak diberi kesempatan untuk menulis buku ini. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yan. Sekali lagi selamat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini melalui Zoom dan YouTube. Selamat mengikuti acara diskusi siang hari ini yang akan dipandu oleh Dr. Cahyo Pamungkas yang juga seorang peneliti dan penulis buku Obor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kartini dan Pak Yan Wisman. Baik, selanjutnya di acara inti
acara yang kita nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit biodata dari Bapak Cahyo Pamungkas selaku moderator. Nama lengkap Cahyo Pamungkas dan pekerjaan atau jabatan yaitu peneliti utama atau profesor riset bidang sosiologi umum, judul orasi rekonstruksi pendekatan dalam kajian konflik kasus Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Pengalaman kerja atau organisasi sebelumnya adalah peneliti Puslit Kewilayahan LIPI sejak tahun 2003, asisten peneliti pada Divisi Penelitian LP3S, Jakarta 2001 sampai 2002. Lalu di instansi saat ini Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik, selanjutnya kepada Bapak Moderator Pak Cahyo Pamungkas, kepada Bapak silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tiara. Yang kami hormati Bapak Dr. Yan Wausman, Ibu Kadri Nurdin selaku Ketua Yayasan Obor, Bapak dan Ibu peserta webinar yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang, selamat pagi, goedemorgen untuk Pak Yan Wausman dan Ibu Marni di Leiden di Netherlands ya. Dulu saya pernah berkunjung ke rumah Pak Yan Wausman ya bersama almarhum Profesor Muhammad Hisham pada tahun 2014 ya, mungkin pertemuan yang terakhir dengan Pak Wausman. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memberikan kesempatan pada Pak Yan Wausman untuk berbicara, mohon izin untuk memperkenalkan biografi singkat dari Dr. Yan Wausman. Dr. Yan Wausman adalah peneliti tamu di Universitas Leiden ya, di Netherlands sejak tahun 2011. Beliau juga pernah bekerja di Institute of Public Administration Fakultas Kampus Den Haag tahun 2011-2016. Kemudian sejak 2016 beliau adalah bekerja di Institut Antropologi Budaya dan Sosiologi Pembangunan atau Cultural Anthropology and Ongoing Studies. Sekarang berubah menjadi Sosiologi Pembangunan. Kalau dulu Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology di Universitas Leiden, Belanda. Pak Yan Wausman juga menamatkan PhD-nya di antropologi budaya ya, kultural antropologi dan sosiologi masyarakat untuk masyarakat non-barat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Leiden 1984 dengan disertasi dalam bahasa Belanda ya, Sociale Verandering in Bengkulu, Sumatera in Kultur Sosiologis Onderzoek atau perubahan sosial di Bengkulu, Sumatera, studi sosiologi budaya. Kemudian tahun 84 sampai 89 beliau menjadi dosen metode penelitian ilmu sosial pada Fakultas Pascasarjana FISIP UI. Kemudian juga pada tahun 1990 beliau kembali menjadi dosen di Institut Ilmu Administrasi Publik atau Institute of Public Administration Fakultas Ilmu Sosial Universitas Leiden dari tahun 1990 sampai tahun 2011. Adapun buku-buku yang pernah ditulis antara lain adalah ya ini sebagian buku dan juga ada artikel jurnal. Di antaranya adalah The Logic of Scientific Discovery in Critical Realist Social Scientific Research dalam Journal of Critical Realism. Dan yang kedua adalah Realisme Kritis, pemahaman baru terhadap penelitian ilmu sosial dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya. Kemudian juga penelitian ilmu sosial, asas-asas, ini adalah buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, dan Teori dan Praktek Memperoleh Kembali Kenyataan Supaya Memperoleh Masa Depan. Ini buku yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2013. Bapak dan Ibu sekalian, buku yang diterbitkan oleh Pak Yan Wausman ini yang berjudul Penelitian Ilmu Sosial Meneladani Pendekatan Sistemik sebetulnya bertujuan untuk mengisi ya, kalau saya baca dari awal sampai akhir, untuk mengisi kesenjangan literatur di dalam narasi metode, di dalam wacana ya, penelitian sosial. Selama ini kita
mengetahui ya sebagai akademisi atau sebagai peneliti tentang pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian, oleh pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui metode penelitian berupa empirical analytical knowledge atau pengetahuan empiris analitis, kemudian juga ada hermeneutical interpretive knowledge atau pengetahuan hermeneutik interpretatif. Tentunya kita sudah terbiasa ya untuk menggunakan baik metode empiris atau metode kuantitatif ya untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat empiris analitis, dan kita juga menggunakan metode kualitatif atau metode interpretatif untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat hermeneutis dan interpretatif. Pak Bosman di dalam buku ini mengatakan bahwa kedua pendekatan itu ternyata banyak kelemahannya karena tidak bisa mengcapture ya, tidak bisa menjelaskan atau memahami objek yang konkret ya. Oleh karena itu beliau mengusulkan ya, menginisiasi sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan sistemis. Nah, berikut ini adalah kita akan mendengarkan ya paparan dari Pak Dr. Jan Bosman tentang apa yang disebut sebagai pendekatan sistemis. Silakan Bapak Jan Bosman, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak selama 20 menit. Silakan Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan bicara kepada Anda langsung. Saya ingin membuka pemaparan ini dengan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kartini, Ibu Tiara Mulia, dan Ibu Lia Ab, dan anggota staf Yayasan Pusaka Obor Indonesia lain. Pertama, atas kesediaan menerbitkan buku penelitian ilmu sosial meneladani pendekatan sistemis. Ini kehormatan amat besar untuk saya. Kedua, atas organisasi sesi Zoom ini yang memungkinkan saya berbicara langsung kepada semua pemirsa yang mengikuti webinar ini. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Prof. Cahyo Pamungkas dari Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Indonesia atas kesediaan bertindak sebagai moderator bagian tanya jawab setelah pemaparan ini selesai. Terakhir dan tidak kalah penting untuk saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dimanapun berada. Adalah kehormatan besar sekali untuk saya Anda mengikuti acara ini yang disusun khusus untuk memperkenalkan buku penelitian ilmu sosial meneladani pendekatan sistemis kepada Anda. Sekarang saya menerangkan susunan pemaparan saya. Untuk memperkenalkan buku penelitian ilmu sosial meneladani pendekatan sistemis kepada Anda, dan untuk mengetengahkan pikiran pokok yang diuraikan di dalamnya, kiranya paling tepat dan paling berguna menyusun pemaparan ini menurut 3 pertanyaan yang berikut. Pertama, mengapa buku ini ditulis pada awalnya? Kedua, mengapa disusun seperti adanya? Dan ketiga, dan tidak kurang penting, mengapa betul-betul perlu Anda membaca buku ini? Pertanyaan, mengapa buku ini ditulis pada awalnya? Jawaban Allah adalah untuk para ilmuwan sejawat, para mahasiswa, dan setiap pemerhati ilmu sosial dalam upaya memperluas, memperdalam, dan mengembangkan lebih lanjut lagi pengetahuan dan pemahaman tentang penelitian ilmiah yang umum dilakukan pada masa sekarang dalam ilmu sosial. Selama 25 tahun, saya menunaikan tugas dosen metode penelitian ilmu sosial. Saya memberi kuliah, memberi latihan penelitian lapangan, dan membimbing penulisan skripsi kepada mahasiswa tingkat 1 untuk bachelor, peserta program pascasarjana 2 untuk master, dan promovendus yang menjalankan program doktor.
Dalam masa kerja itu, saya melihat perubahan besar dalam ilmu sosial. Khususnya timbulnya perbedaan dan pertentangan antara jumlah besar aliran sekolah dan program penelitian. Dalam proses ini, sayang sekali, makin lama makin menjadi kurang relevan ilmu sosial. Buku ini menunjuk jalan keluar dari keadaan simpang siur dan kacau balau yang menanda ilmu sosial sekarang. Tujuan tersebut diperjuangkan untuk mencapai dengan cara memperkenalkan pendekatan sistemis kepada Anda. Pendekatan sistemis bukan penemuan saya, tetapi sepenuhnya ditemukan dan dikembangkan oleh Profesor Mario Bunge. Mario Bunge seorang yang berasal dari Argentina, menjadi profesor di Kanada, yang pertama mengkaji ilmu fisika, tetapi kemudian menjadi ahli filsafat, khususnya filsafat ilmu pengetahuan. Itu karya ilmiahnya juga khusus mencakup filsafat ilmu sosial. Mario Bunge kurang atau hampir tidak sama sekali dikenal di kalangan ilmuwan sosial. Tidak di Indonesia, tidak di dunia barat. Tetapi dalam jumlah besar sekali cabang ilmu pengetahuan lain, beliau dianggap ilmuwan yang paling penting dan paling baik dalam paruh kedua abad ke-20 dan dasawarsa pertama abad ke-21. Sistemisme pendekatan sistemis dikembangkan oleh Mario Bunge sebagai kerangka acuan yang memungkinkan menghubungkan dan menggabungkan bersama aliran sekolah atau program penelitian yang berbeda-beda tajam, bertolak belakang atau bertentangan satu dengan yang lain. Kerangka acuan ini tidak hanya berguna untuk setiap bidang telah ilmiah yang spesifik tersendiri, seperti misalnya ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu politik, ilmu komunikasi, dan ilmu ekonomi, tetapi juga untuk menghubungkan bidang pengkajian ilmiah yang berbeda-beda itu dengan misalnya ilmu psikologi, tapi juga dengan ilmu kehidupan dan ilmu lingkungan. Sekarang saya memberi jawaban atas pertanyaan kedua. Mengapa buku ini disusun seperti adanya? Pendekatan sistemis ke penelitian ilmu sosial kurang atau tidak sama sekali dikenal di kalangan ilmu sosial. Ini berarti untuk memahami dan betul-betul mengerti pendekatan ini, diperlukan pengantar ke daerah yang belum dipetakan dan belum dibuka. Inilah alasan pokok-pokok pembicaraan disusun menurut model corong. Mulai dari pokok pembicaraan yang umum, diikuti deretan pokok pembicaraan yang setiap kali lebih spesifik dan lebih terbatas lagi. Di bab 1 diterangkan tujuan pertama dan terutama pengkajian ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosial pada khususnya. Bab ini dimaksudkan sebagai whistle, seperti dipakai dalam jalan kereta api untuk memindahkan kereta api masuk jalur yang lain. Jadi itu maksud saya dengan bab itu, supaya orang yang membaca buku itu sudah ditempatkan pada permulaan jalur yang baru. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa tujuan pengkajian ilmu pengetahuan adalah meneliti realitas. Kadang-kadang juga dikatakan sama dengan kenyataan, tapi saya lebih suka pakai kata realitas.
Tetapi tentang realitas terdapat pandangan yang amat berbeda-beda, bertolak belakang, bertentangan, atau dengan satu dengan yang lain, atau saling meniadakan. Jalan keluar dari kemelut yang ditunjuk oleh Mario Benge adalah bahwa realitas tidak bisa diteliti langsung begitu saja. Tujuan pertama dan terutama pengkajian ilmiah semestinya meneliti badan pengetahuan yang ada di masing-masing bidang telaah ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan, khususnya teori-teori yang dibangun dan dikembangkan lebih lanjut di dalamnya. Badan pengetahuan yang ada itu bisa dilengkapi, diperluas, diperbaiki, diperbarui, atau ditransformasikan dengan cara khas mencari, disengaja dan terarah segala macam kekeliruan, kesalahan, kekosongan, keterbatasan, atau penyimpangan yang tersimpan di dalamnya. Dan selanjutnya memperbaikinya dengan cara mengadakan penelitian ilmiah menurut metode yang setepat-tepatnya. Hanya dengan cara itu, menurut Mario Benge, keadaan simpang siur dan kacau balau bisa diusahakan untuk diatasi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan yang khusus. Inilah menjadi alasan bahwa dalam bab 2 diterangkan pendekatan-pendekatan ke pembangunan teori. Pertama, pendekatan ke pembangunan teori yang umum diikuti dalam ilmu sosial pada masa sekarang, kemudian diterangkan perbaikan, pembaharuan, dan pengubahan yang diberikan oleh pendekatan sistemis. Dalam bab 3 berikutnya diterangkan dua konsep kunci pendekatan sistemis, yaitu konsep sistem dan konsep mekanisme. Dua konsep ini khusus diperlukan sebagai alat pencarian objek atau sistem yang termasuk realitas yang pada awalnya ingin diteliti. Selanjutnya dalam bab 4 diuraikan kerangka acuan konseptual penelitian ilmiah yang dilakukan dengan meneladani pendekatan sistemis. Kerangka acuan ini digambarkan mengenai unsur-unsur yang termasuk di dalamnya maupun jenis hubungan khas yang terdapat di antara mereka. Kerangka acuan konseptual ini merupakan bagian inti pendekatan sistemis ke penelitian ilmu sosial. Selanjutnya, dalam bab 5, perhatian dipusatkan lebih spesifik lagi ke penelitian sistemis sendiri, khususnya teori spesifik yang membelakangi perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan penelitian ilmiah yang dilakukan dengan meneladani pendekatan sistemis. Dalam bab 6, berikutnya lagi, perhatian dipusatkan pada pokok pembicaraan yang lebih spesifik dan lebih terbatas lagi. Dalam bentuk semacam skrip, digambarkan dalam bagian kecil-kecil bagaimana merancang, merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan masing-masing tahap dalam proses penelitian ilmu sosial dari awal sampai akhir. Penguraian pendekatan sistemis ke penelitian ilmu sosial ditutup dengan menyebutkan dan merangkumkan pokok-pokok penelitian ilmu sosial yang dilakukan dengan meneladani pendekatan sistemis. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Mengapa betul-betul perlu Anda membaca buku ini? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa buku ini betul-betul bisa membantu Anda berusaha melengkapi, memperluas, memperdalam, memperbaharui, atau mengubahkan wawasan dan cara berpikir Anda
dengan mengandalkan daya cipta dan kemampuan berpikir Anda sendiri. Setiap manusia, mulai dari kelahirannya, mempunyai kebutuhan hakiki akan penjelasan, pemahaman, keterarahan. Dalam semua hal ini manusia lahir hampir buta sama sekali. Tambahan lagi, pengetahuan dan pemahaman sehari-hari, warisan pengetahuan turun-menurun, wawasan dunia atau ajaran hidup yang berlaku pada masa sekarang tidak mencukupi lagi untuk menganggapi dan menangani masalah-masalah peri kehidupan yang terpaksa kita harus menghadapi secara perorangan maupun bersama-sama. Pendekatan sistemis menawarkan Anda cara memenuhi kebutuhan hakiki akan pemahaman, penjelasan, dan pengarahan orientasi yang disebut. Selain itu, masih ada dorongan pribadi. Saya mulai kenal karya Mario Bunge, khususnya pendekatan sistemis, pada akhir tahun 90-an, 1990-an, jadi 20 sampai 25 tahun yang lalu. Makan waktu cukup lama dan ketekunan besar untuk betul-betul memahaminya, dan lebih lama lagi untuk mampu menulis buku tentang pendekatan yang amat manjur ini. Tetapi, dan inilah dorongan pribadi, kalau saya diajari isi buku ini pada waktu saya mahasiswa atau masih orang muda, berarti 55 tahun yang lalu, saya yakin saya tidak hanya mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam dan lebih baik daripada sekarang, tapi saya juga mampu menghasilkan jauh lebih banyak dan mengubahkan hidup saya menjadi lain sekali. Sekian dulu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan dan kesalahan dalam berbahasa Indonesia kepada Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Bapak Dr. Jan Wausman yang telah melakukan presentasi terhadap isi karya, terhadap isi dari buku penelitian ilmu sosial ini. Kalau kita cermati ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Wausman, intinya bahwa buku ini ada 5 bagian ya, dan perlu kita baca untuk mengembangkan wawasan kita. Dapat juga kita gunakan untuk melakukan riset dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang semakin rumit ya. Dalam bagian pertama, buku ini berisi tentang tujuan ilmu sosial mengenai dasar pembangunan teori dan tujuan pembangunan teori atau theoretical building ya. Kemudian di bagian kedua, beliau menuliskan mengenai pendekatan yang selama ini umum ya diajarkan dan digunakan atau dipraktekkan, yaitu pendekatan neopositivistik dan pendekatan interpretatif. Kemudian beliau juga menuliskan tentang pendekatan sistemis ya, dan disertai dengan pemberian alasan mengapa harus mendukung pembangunan teori dengan meneladani pendekatan sistemis. Kemudian pada bagian ketiga beliau menuliskan tentang konsep-konsep kunci dalam pendekatan sistemis, yaitu konsep sistem, mekanisme, kemudian sistem sosial dan mekanisme sosial, serta konsep sistem dan mekanisme untuk penelitian ilmu sosial. Kemudian pada bagian keempat, beliau menjelaskan mengenai kerangka acuan konseptual penelitian sistemis, dan pada bagian kelima mengenai teori pemecahan masalah konseptual, dan keenam terakhir adalah skrip penelitian ilmu sosial sistemis. Jadi buku ini
menjelaskan dari dasar filosofis ya, dari landasan konseptual sampai pada bagaimana melakukan ya penelitian dengan pendekatan sistemis ya. Demikian Bapak dan Ibu, saya kira buku ini sangat menarik dan perlu untuk dibaca dan dibeli juga ya dari obor ini. Ini pesan dari Ibu Kartini ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa memesan buku ini di chat atau pada nomor kontak yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin saya akan karena waktunya masih lama, mungkin silakan kalau ada yang ingin menyampaikan secara lisan juga. Di samping ada juga yang ada di chat ya. Atau mungkin apakah ada yang mau menyampaikan secara lisan terlebih dahulu? Saya berikan kesempatan. Boleh saya, terima kasih Pak Cahyo. Silakan Pak. Yang pertama ada 3 ini, Pak siapa? Pak Lindon Pangemanan. Oh iya, Pak Lindon dulu, silakan Pak Lindon. Terima kasih. Selamat siang semua. Salam sehat. Saya setelah membaca undangan ini dari flyer di grup, saya kebetulan perkenalkan saya ini mengajar di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Unsrat. Sekarang ongoing lagi S3. Kebetulan saya ambil bidang konsentrasi pengelolaan pesisir terpadu dan ekowisata bahari. Nah, saya melihat judul bukunya ini saya sangat tertarik karena saya ingin meneliti melalui disertasi dengan rasa mirisnya melihat masyarakat pesisir nelayan yang notabene sebetulnya punya sumber daya alam yang cukup bagus, tetapi mereka masih terperangkap dalam kemiskinan. Nah, ini menarik sekali. Ada buku ini yang bisa mengguidance saya mungkin cara meneliti, menulis disertasi. Tetapi saya belum baca, belum lihat posisinya buku ini sebab dari semua penelitian ini sangat menentukan adalah approach-nya, metode pendekatan. Salah memakai metode pendekatan, salah kita menginterpretasikan. Jadi biar input bagus tapi mengelolanya tidak baik, outputnya garbage. Nah, seperti itu. Jadi saya sangat tertarik dan kebetulan saya ini, buku Pak Ian, ini ada hubungannya dengan saya mau dekati dengan pendekatan sustainable livelihood approach, SLA. Jadi, apakah buku ini bisa menjelaskan pendekatan seperti itu, karena itu merupakan pendekatan satu panduan sistem juga seperti Pak Yan terangkan tadi, karena keterkaitan dari berbagai dimensi. Jadi ada dimensi lingkungannya, dimensi fisiknya, dimensi sosial, dimensi finansial, dan dimensi kelembagaan. Nah, ini bagus sekali. Nah, kita mengambil datanya ini, apakah buku ini bisa mengguidance saya dalam bisa menjelaskan hasilnya. Seperti itu saja, saya singkat seperti itu saja. Terima kasih Pak Cahyo. Pak Cahyo, cuma saya tanya, Pak Cahyo pernah baca itu? Sudah pernah lihat bukunya, isi dalamnya? Aplikatif? Iya, pernah Pak. Iya. Aplikatif Pak? Iya Pak, nanti saya jelaskan Pak. Ini yang saya tanya Pak Dokter, jadi saya ingin cari ilmu dari Pak Dokter Pamungkas ini. Terima kasih Pak Lindon Pangemanan ya atas pertanyaannya. Nanti kita simpan dulu ya untuk memberikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lindon. Saya lower hand. Selanjutnya Pak Yusuf ya. Silakan Mas Yusuf, Pak Yusuf ya untuk menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Ya, terima kasih Pak moderator. Menarik sekali buku ini. Saya pikir yang justru saya terkesan ternyata dari apa yang sudah dipaparkan ini terinspirasi oleh seorang fisikawan. Pertanyaan saya, mengapa justru penelitian sosial itu yang menemukan atau
yang apa ya? Ya katakan ada semacam stereotip bahwa penelitian yang sifatnya ilmiah eksak itu lebih dominan daripada yang sosial gitu ya, hingga yang tadi dipaparkan yang menemukan adalah seorang fisikawan atau terinspirasi dari fisikawan. Yang kedua, apakah dengan demikian penelitian-penelitian yang senada itu, yang sebelum buku-bukunya sebelumnya itu menjadi gugur dari teori-teori yang ada? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian yang ketiga dari UGM Pak M. Khairul ya. Silakan Pak Khairul untuk menyampaikan secara langsung. Pak Khairul. Terima kasih. Oh, ya, Ya, silakan. baru saja oleh co-hostnya diizinkan untuk turn on. Oke. Menyambung pertanyaan sebelumnya, saya cukup tertarik dengan penelitian ilmu sosial yang mana tren para peneliti di masa kini mulai lebih dominan pada sisi eksak, di mana penelitian ilmu sosial coba diaktualisasikan dan diinterpretasikan lebih kepada data-data eksak. Nah, bagaimana pendekatan sistemis memandang tren ini dan bagaimana perkembangan atau kemungkinan perubahan tren model penelitian sosial oleh para peneliti kita di masa mendatang? Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Untuk sementara 3 pertanyaan dulu ya, biar ditanggapi oleh Pak Wausman. Bapak Ian Wausman, apakah masih? Oh ya masih ya. Ini ada 3 pertanyaan Bapak. Pertama dari Pak Lindon Pangemanan dari Unsrat. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendekatan sistemik itu apakah bisa ya dipakai untuk melakukan riset terhadap masyarakat pesisir nelayan ya. Masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan yang pada umumnya terperangkap di dalam kemiskinan ini. Ini terkait dengan bagaimana pendekatan ini apakah bisa diaplikasikan ya untuk melihat suatu realitas yang disebut kemiskinan. Yang kedua dari Pak Yusuf, mengapa penelitian sosial itu mengambil pemikiran-pemikiran dari eksakta ya, dari Mario Bengeh tadi ya. Apakah itu pertanyaan ini aja, mengapa melakukan mengambil pendekatan Mario Bengeh yang berawal dari pendekatan yang dikembangkan di eksakta ya, dan bagaimana dengan posisi pendekatan yang lain atau posisi pendekatan di dalam ilmu sosial yang telah ada. Kemudian yang ketiga dari Pak Khairul terkait dengan terkait dengan tren ya, bagaimana pendekatan sistemik melihat tren yang ada pada saat ini, ya, di mana penelitian sosial lebih banyak ya menggunakan data-data eksakta atau melihat pada sisi empiris, sisi eksakta. Silakan Bapak Ian Wausman untuk merespon atau menjawab 3 pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Semua pertanyaan ini tidak hanya sangat menarik, tapi juga sangat penting. Untuk memulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Lindon Pangemanan. Kalau saya dengar pertanyaan ini, asosiasi pertama saya adalah bahwa Bapak mengatakan bukan penelitian ilmiah murni atau dasar, tetapi penelitian ilmu terapan. Malah condong ke penelitian teknologi. Saya akan menjelaskan. Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak adalah menyumbang pengetahuan, pengertian dan pemahaman kedudukan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di daerah tertentu yang
hidup dalam keadaan miskin. Maksudnya Bapak mungkin ingin membantu mereka bisa terangkat dari keadaan itu, meraih kedudukan yang lebih baik. Tapi untuk usaha itu, jadi semacam development study ya, yang disebut di sini, itu tentu dibutuhkan pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dasar atau ilmu pengetahuan murni. Nah, pendekatan sistemis itu memungkinkan Bapak untuk menguraikan keadaan masyarakat pesisir itu, khususnya nelayan dalam keadaan miskin itu, dengan sangat sistematis. Itu ibarat semacam pedoman, ya, pendekatan itu menawarkan pedoman untuk mistapak itu mengenal dan memahami siapa kelompok ini, bagaimana susunannya, terdiri dari apa, bagaimana hubungan antara mereka, mengapa mereka berada dalam keadaan miskin pada awalnya. Ya, baru kemudian kalau hal seperti itu diketahui, baru bisa dipikirkan, oh, kalau pola hidup mereka itu menurut sistem semacam itu, baru bagaimana andai kata kita mulai ini atau mulai itu untuk memperbaikinya atau mengangkatnya dari kemiskinan, baru bisa dijawab pertanyaan, oh, untuk menghasilkan kemajuan, membantu mereka memperbaiki taraf hidup mereka sendiri, diperlukan pengetahuan tentang pola hidup, tidak hanya pola hidup, sistem sosial di mana mereka termasuk. Jadi dalam hal ini ada baiknya Bapak membedakan di satu pihak penghasilan pengetahuan yang bisa disediakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan dasar atau murni, dan dalam hal ini mungkin perlu masukan dari ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu komunikasi, dan lain-lain mungkin. Dan di pihak lain mencari jalan bagaimana pengetahuan itu bisa digunakan untuk merancang kebijakan atau mencari jalan untuk memperbaiki keadaan mereka. Jadi dua hal itu, kalau saya lihat itu Bapak lebih condong ke penelitian terapan daripada penelitian penelitian murni atau ilmu pengetahuan murni atau dasar. Jadi dan buku ini terus terang sangat membantu Anda untuk memikirkan bagaimana cara duduk perkara ini dan bagaimana menanganinya. Mario Bönger dalam hal itu sangat luar biasa, membuka mata saya lebar dan merubah cara berpikir tentang masalah pembangunan. Ini satu. Sekarang saya pindah ke pertanyaan Bapak Yusuf. Mengapa penelitian ilmu sosial ambil contoh dari Mario Bönger? Sedangkan dia seorang ahli ilmu fisika pada awalnya. Nah, cerita Pak Bönger, Profesor Bönger sebagai begini. Dia memang mulai sebagai ahli fisika. Setelah dia lihat bahwa tidak juga mulai bikin penelitian ilmu fisika.
setelah dia melihat bahwa di sana tidak bisa di bidang ilmu pengetahuan itu tidak bisa menghasilkan terobosan yang baru atau penemuan yang hebat, dia mengalihkan perhatiannya ke filsafat, khususnya filsafat ilmu pengetahuan. Tetapi dia melakukan sesuatu sangat istimewa yang tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Dia melakukan penelitian filsafat ilmu pengetahuan dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan dasar yang atau murni, ilmu pengetahuan terapan atau dan maupun ilmu pengetahuan teknologi. Jadi dia sendiri walaupun latar belakangnya ilmu fisika dan juga sangat mahir, sangat ahli di bidang matematika dan sebagainya, dia sedikit demi sedikit mengolah, meneliti bagaimana cara mengadakan penelitian di bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan. Pertama lebih dekat dengan ilmu fisika, itu khususnya tahun 50-an, awal 60-an. Tapi kemudian dia memperluas itu, bikin studi khusus filsafat ilmu pengetahuan biologi, psikologi, dan tahun 90-an dia menulis sejumlah karya ilmiah mengenai cara menulis, cara mengadakan penelitian ilmu sosial, mengkaji ilmu sosial. Tambahan lagi, sudah tahun 1967 dia menulis sebuah buku yang berjudul dalam bahasa Inggris Scientific Research, dan buku itu diperbarui dan diterbitkan tahun 1998 kembali dalam bentuk yang diperbaiki, yang diperluas kembali. Buku itu termasuk buku yang terbaik di dunia ini. Terus terang, tidak ada yang lebih baik dari itu. Dan kalau orang mau belajar tentang mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan apa saja, itulah buku yang paling baik yang bisa ditemukan. Jadi ini saya tidak memilih Mario Bunge karena dia hanya terbatas pikirannya, wawasannya pada ilmu fisika. Dia seorang ilmuwan filsafat ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana caranya mengadakan penelitian ilmiah dan menulis buku tentang sejumlah besar sekali cabang ilmu pengetahuan. Dia merangkap hampir seluruh perbedaan cabang ilmu pengetahuan yang ada. Ketiga, pertanyaan dari Pak Khoiral Imamil. Kalau saya tangkap pertanyaannya, tren sekarang dalam ilmu sosial itu menuju penelitian empiris dan eksakta, jadi khususnya penelitian kuantitatif istilahnya, yang banyak menggunakan atau mengutamakan ilmu statistika dan ilmu matematika. Nah, dalam ilmu sosial sebenarnya memang penelitian empiris dengan metode kuantitatif sangat menonjol, tapi tidak kalah penting dalam ilmu sosial adalah penelitian interpretatif dengan metode kualitatif. Dan
meskipun diusahakan untuk menemukan semacam bentuk campuran pemakaian dua jenis metode itu, sebenarnya tidak bisa digabungkan minyak sama air. Ya, orang hanya bisa mencari jalan maju yang praktis, tapi buku pendekatan sistemis istimewanya adalah bahwa dia menawarkan kerangka yang memungkinkan mengkaitkan kedua jenis metode penelitian yang disebut. Jadi pendekatan sistemis tidak berarti bahwa orang tidak akan bikin observasi berpartisipasi lagi atau wawancara yang tersusun, ya, tidak akan bikin analisis data dengan menggunakan statistik atau menganalisis data dengan metode interpretatif, tapi pendekatan sistemis memungkinkan untuk mengkaitkannya satu sama yang lain dengan cara yang sangat masuk akal sekali. Jadi sekian dulu. Mungkin ada perlu. Baik, Pak Ian Bosman, mungkin saya membantu ini ya. Jadi pendekatan sistemik itu seperti dekat ya, tetanggaan mungkin dengan pendekatan realisme kritis ya, critical realisme ya. Misalnya beliau mengatakan tadi bahkan di dalam tulisannya sebetulnya mengkombinasikan ya, memadukan pendekatan empiris dan pendekatan interpretatif ya. Misalnya kalau kita melihat ini suatu metafor ya, bola lampu misalnya. Bola lampu kan secara empiris kita bisa melihat dengan panca indera ya, sesuatu yang bersinar, menerangi. Tapi kemudian kita juga bisa mengkaitkan dengan pendekatan interpretatif. Misalnya bola lampu itu diproduksi melalui suatu modus produksi kapitalisme yang dilakukan antar misalnya antar kelas yang memiliki alat produksi dan melibatkan kelas yang tidak memiliki alat produksi dan lain-lain ya. Jadi saya kira ya kalau dalam penafsiran saya itu ya mirip-mirip seperti realisme kritis ya, dalam bahasa yang lain. Nah maaf, selanjutnya ada dua yang bertanya. Pertama Lady First ya, Pak Iqbal nanti. Pak Iqbal teman saya dari BRIN. Nanti Pak Iqbal yang kedua. Yang pertama Ibu Siti Khotijah ya, yang dari tadi sudah raise hand. Silakan Ibu Siti Khotijah untuk menyampaikan pertanyaannya. Aduh, bentar. Maaf, izin off kamera Pak. Jadi waktu saya, dulu terima kasih waktunya. Dan jadi dulu waktu sekolah saya kan SMP itu mengambil jurusan IPS karena saya merasa kurang mampu di bagian ilmu hitung kayak gitu ya Pak ya. Dan di situ kan banyak sekali ilmu sosial cabangnya ya. Waktu itu kan masih ada sosiologi, antro seperti itu. Nah kemudian setelah berapa ini kan dengar-dengar malah dihapus kayak gitu ya Pak ya. Nah kemudian mendengar pendapat teman-teman juga, mungkin kalau salah ya, jadi ilmu sosial itu selama ini cenderung dikesampingkan kayak gitu loh Pak, dibandingkan dengan ilmu eksakta, ilmu alam kayak gitu loh. Jadi seperti saya misalkan masuk ke jurusan IPS itu kan secara Jawa itu dimeng kayak gitu loh, di apa cenderung di apa ya mungkin yang paham Jawa bisa ya. Jadi kok cuman mau ke jurusan IPS gitu, padahal jurusan di sana kan ilmu sosial, ilmu tentang manusia dengan lingkungannya itu kan dijabarkan sedemikian detailnya dengan sub-sub pelajaran di situ kan. Nah di situ yang ingin saya tanyakan itu kan melihat mungkin pendapat mereka seperti itu, bagaimana kita menyikapinya seperti itu Pak. Nah mungkin seperti sekarang ini kan juga masih banyak juga maksudkan yang begitu mendalami ilmu tersebut gitu loh. Nah mungkin secara mungkin orang awam sih ilmu sosial adalah cuman dengan lingkungan kayak lingkungan kita saja, mungkin berdasarkan teori, kebanyakan teori kah atau apalah, kebanyakan mungkin orang bisa bicara seperti itu. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi itu kemudian kan saya juga menulis itu bukan selama ini
baru sebatas puisi kan. Saya tanya di chat juga. Nah, apakah bisa diaplikasikan untuk tulisan saya seperti itu loh Pak? Kebetulan kan saya waktu ini baru hobinya ke puisi seperti itu, ke cerpen. Ya, siapa tahu nanti ke novel seperti itu Pak. Oke, terima kasih, seperti itu dulu Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih Mbak Ibu Siti ya. Nah yang kedua giliran Pak Iqbal yang raise hand. Silakan Mas Iqbal. Monggo Mas. Terima kasih. Ini pendekatan sistem ini mengingatkan saya dengan sistem dynamic atau system thinking yang banyak dipakai di kalangan manajemen atau sebagian ekonom. Nah, kekuatan dari sistem dynamic adalah ekspektasi para penggunanya adalah kemampuan prediksinya. Nah, apakah pendekatan sistem yang ditulis oleh Pak Jan Weisman ini juga menekankan pada atau mengunggulkan pada kemampuan prediksi dari pendekatan ini di samping interpretasi. Nah, pertanyaan kedua adalah prediksi terhadap fenomena sosial tentu akan dibatasi oleh tingkat agensi dari pada para pelaku-pelaku manusia-manusia di dalamnya. Itu akan membatasi prediksi kita terhadap fenomena sosial. Nah, bagaimana pendekatan sistem ini kemudian berhadapan dengan agensi atau menempatkan agensi daripada manusia-manusia di dalamnya. Nah, kemudian ketika suatu model dari daripada fenomena sosial itu dibuat, apakah dengan pendekatan sistem ini kita juga bisa membuat model sebagaimana model dalam sistem dinamik yang bersifat prediktif. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Iqbal. Untuk sementara dua ya, karena ini yang kedua ini cukup panjang ini. Jadi ada dua pertanyaan Bapak Jan Weisman. Pertama adalah dari Ibu Siti Khotijah, yang kedua dari Pak Iqbal yang terkait dengan hubungannya dengan sistem dinamik ya. Bagaimana pendekatan ini bisa melakukan prediksi, kemudian bagaimana menempatkan agensi dalam pendekatan ini. Kalau yang pertama terkait, saya kira tidak berhubungan langsung, tapi silakan kalau Bapak ingin memberikan komentar, apakah bisa mengaplikasikan ya ilmu sosial dalam dalam buku-buku seperti buku fiksi ya, dalam buku-buku seperti fiksi atau novel dan lain-lain. Silakan Pak Yosman untuk merespon dua penanya tersebut. Ya. Terima kasih. Maaf ya, pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Siti Khotijah, maaf karena gangguan hubungan, saya kurang bisa mengikuti pertanyaan, tapi apa yang saya tangkap tadi, aplikasi ilmu sosial pendekatan ini dalam buku fiksi, ya, saya akan coba menjawab. Tapi mohon saya mulai dulu dengan pertanyaan Pak Iqbal Maulana. Memang tepat sekali Bapak Iqbal menyebut sistem dynamics itu dan teori umum of system, teori sistem umum, general systems theory. Ada sistem sinergetik, ada teori sistem sinergetik dan lain sebagainya. Apa yang dikemukakan oleh Mario Bunge, dia menegaskan apa yang dia tawarkan bukan teori sistem seperti general systems theory, teori sistem
dinamis dan lain sebagainya. Dia menawarkan alat pencarian yang dia sebut heuristic tool. Jadi alat yang berguna untuk menelusuri, mencari-cari sistem dalam realitas. Untuk menerangkan itu, dia sebenarnya mengatakan bahwa apa saja dalam kehidupan kita, dalam realitas, ataukah sistem, ataukah unsur dari sistem. Jadi dari nama sistemisme datang, pendekatan sistemis datang dari pandangan terhadap realitas yang menegaskan segala sesuatu yang termasuk realitas adalah sistem atau unsur sistem. Itu apa yang dimaksudkan dengan sistem bisa diterangkan sangat sederhana. Bayangkanlah, saya tadi pagi bangun, saya turun dulu untuk menyiapkan pertemuan ini. Saya ambil komputer saya dan saya menulis teks pemaparan saya. Nah, saya menggunakan komputer untuk menulis teks, itu sudah berarti saya dalam termasuk sistem. Ada saya sendiri, komputer, meja di mana saya duduk. Kemudian setelah itu selesai, saya mandi, saya sarapan, saya menyiapkan diri ke sini. Setiap situasi yang saya lewat, nanti saya akan melakukan kegiatan-kegiatan lain lagi, atau diikutkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tapi setiap kali muncul terjadi apa yang dimaksudkan atau ditunjukkan oleh Mario Bunge dengan sistem. Dia maksudkan sebenarnya sangat sederhana, tapi sulit sekali untuk dipikirkan. Yaitu bahwa sistem adalah sejumlah unsur, ya, misalnya saya sendiri dengan komputer dan meja, atau saya di dalam kamar mandi dengan bak air, kayung untuk ambil air, ya. Terus saya turun, saya berpakaian, jadi itu badan saya dengan pakaian. Setiap kali ada sejumlah unsur yang mengait menurut hubungan tertentu. Tapi semua itu muncul, dan itulah yang istimewa dan yang luar biasa dari Bunge itu. Itu sistem semacam itu yang kita ganti terus-menerus sepanjang hari dan sepanjang hidup kita, itu baru muncul karena ada kegiatan yang kita lakukan sendiri, kegiatan yang sesepele mungkin bisa, atau yang lebih canggih juga bisa. Tapi setiap kali yang muncul, sistem itu muncul mulai dari aksi dan interaksi, ya, tindakan dan interaksi yang orang melakukan dengan lingkungan. Dan unsur-unsur di lingkungan pun, ya, muncul sebagai sistem atau bagian sistem karena terjadi aksi dan interaksi antara sejumlah unsur. Tadi ada Bapak yang pertama, dia meneliti masyarakat nelayan atau pesisir. Apa yang dia mencari sebenarnya yang disebut oleh Mario Bunge adalah sistem. Dan sistem nelayan pada umumnya, pada keseluruhannya, terdiri dari jumlah tak terhingga sistem bagian yang lebih kecil. Jadi kata sistem oleh Mario Bunge
dimaksudkan sebagai alat untuk mencari sistem-sistem, ya, objek-objek yang konkret yang menyusun sendiri atau mengorganisasikan sendiri, ya, dalam kehidupan, dalam realitas, dalam kehidupan sehari-hari atau di mana-mana. Jadi penting diperhatikan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Mario Bunge tidak bisa disamakan dengan teori sistem dinamis atau teori sistem umum, ya, the general system theory, tapi dia menggunakan konsep yang maha sederhana tapi sangat manjur itu untuk membantu kita mencari-cari apa yang sebenarnya berada dalam realitas. Dalam ilmu sosial, orang mencari ilmu sistem sosial, khususnya sistem sosial yang disusun atau dikembangkan oleh sekelompok orang manusia. Dalam ilmu fisika, mereka mencari sistem yang muncul di alam, katakanlah, ya, sistem fisika. Nah, tadi saya omong bahwa sistem itu muncul mulai dari aksi atau interaksi antara unsur. Supaya Bapak mempunyai bayangan, bisa dipakai seperti itu. Dalam ilmu fisika, itu alam semesta dijelaskan sekarang mulai dari kejadian yang dinamakan Big Bang. Big Bang. Nah, saya sendiri bukan ahli fisika yang bisa menjelaskan itu, tapi itu berarti ada kejadian konkret, ya, kejadian konkret yang membuahkan, menimbulkan menjadi, ya, alam semesta. Kalau ada teorinya, ya, walaupun itu sangat canggih dan saya tidak bisa menguraikannya. Tapi dalam ilmu sosial, pendekatan sistemis mengatakan, mempertahankan bahwa kalau kita mau meneliti realitas sosial, kita harus mencari-cari sistem yang ada, tidak hanya mencarinya, tapi juga berusaha menjelaskan muncul terjadinya mulai dari aksi dan interaksi yang diadakan oleh sejumlah orang bersama-sama. Itulah yang menjadi intinya pendekatan sistemis. Ya, jadi orang berusaha mencari sistem sosial yang mana, sistem yang ada yang sangat sederhana, ada yang kalau ibu saya, istri saya memotong misalnya daging atau bumbu-bumbu untuk masak, itu juga secara sistemis, ya, berjalan. Kalau saya bicara dengan Anda melalui internet, inilah kejadian sistemis, ya, berlangsung dalam bentuk dan sistem. Jadi ini konsep dasar dari pendekatan sistemis yang teramat manjur. Itulah pengalaman saya. Ya, hanya sayangnya di lingkungan ilmu sosial belum dikenal, belum dipakai. Sedangkan dalam banyak cabang ilmu pengetahuan lain, kebanyakan cabang ilmu pengetahuan terapan yang saya lihat, itu di sana sudah dipakai dengan sangat berguna dan sangat bagus hasilnya. Jadi mungkin ini, ya. Kedua, juga disinggung itu apakah
prediksi tidak dibatasi oleh agensi ya, apa yang orang manusia berbuat ya. Nah, ini pertanyaan ini sangat menarik sebenarnya. Karena berarti tersimpan di dalamnya sudah ada ide bahwa sistem itu bisa seperti sebuah keluarga, perusahaan, perserikatan, kelompok pertemanan atau apa saja bisa berdiri sendiri terlepas dari aksi dan interaksi orang. Itu tidak benar. Itu sistem itu muncul, terjadi dan menghilang lagi bersama dengan terjadinya aksi atau interaksi, dan setelah itu lenyaplah sistem itu. Itulah satu hal yang sebenarnya lanjutan yang tersimpan dalam pendekatan sistemisme yang saya lihat tidak begitu ditekankan oleh Mario Bunge, tapi saya merasa untuk ilmu sosial lanjutan ini amat penting sekali. Oleh karena manusia hidup bersama, tapi juga hidup dalam lingkungan sosial, dalam kelompok sosial yang bermacam-macam. Ya, satu hari atau satu hidup orang itu ibarat tombola, ya, pindah dari sistem satu ke sistem lain, tapi tidak sistem yang sudah ada, sistem yang setiap kali dimunculkan berada bersama. Jadi dalam buku itu saya menjelaskan itu seperti, bayangkanlah bangsa Indonesia penduduknya 260 juta sekarang. Bayangkanlah mereka pada malam hari jam 12 nanti semua tidur lenyap, nyenyak sekali, ibarat tidak tahu apa-apa lagi. Menurut pemahaman yang membelakangi pendekatan sistemis, pada saat itu masyarakat Indonesia lenyap lengkap juga. Ya, tapi besok pagi satu persatu, sedikit demi sedikit, menurut cara macam-macam itu dihidupkan lagi, dimunculkan, terjadi lagi. Dan malam berikutnya kalau semua lenyap lagi, habislah itu masyarakat Indonesia itu. Ya, nah ide ini itu sangat istimewa sekali karena itu memungkinkan untuk menghubungkan pendekatan kuantitatif yang eksakta dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Karena kita sendiri untuk memahami bagaimana sistem sosial itu muncul, yang sederhana atau yang terlepas dari sederhana atau rumit, yang bertahan lama atau sebentar saja, kita punya alat mencari yang amat ampuh sekali. Dan untuk mengetahui dan memahaminya, kita harus tanya kepada mereka. Kita harus mengamati mereka. Kita harus juga meneliti segi kualitatifnya. Tanpa mengumpulkan keterangan tentang hal itu, kita tidak mungkin bisa tahu bagaimana mereka bersama-sama setiap kali dalam bentuk yang sama atau sedikit lain menimbulkan bersama sistem sosial yang tertentu. Jadi saya sangat terima kasih atas pertanyaan ini. Karena memungkinkan saya untuk beri keterangan ini. Ya. Terima kasih Pak Ian Wausman. Silakan kalau mau minum terlebih dahulu Pak. Saya untuk istirahat sebentar ya, karena panjang ya.
Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan dalam chat ya, selagi Bapak minum. Apa namanya? Ada beberapa pertanyaan di dalam chat ya. Pertama adalah dari ini siapa ya? Dari Dar Asfaja ya. Izin bertanya, sebenarnya pendekatan sistemis itu pendekatan seperti apa konkretnya? Saya belum dapat menangkap dari penyampaian tadi ini dari Pak Asfaja. Tadi sebenarnya sudah disampaikan banyak contoh-contoh ya. Tapi mungkin nanti Pak Bosman bisa memberikan contoh yang lebih konkret lagi ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Mukhtar Effendi dari apa ini Universitas Malikus Saleh dari alumni sosiologi. Pendekatan ini hadir atas kekacauan ilmu sosial. Apa yang memudahkan pendekatan sistemis ini daripada pendekatan yang lain dalam penelitian ilmu sosial? Jadi pertanyaan yang kedua dari Pak Mukhtar Effendi ini ingin menanyakan sebetulnya apa ya, apa mungkin kelebihan ya pendekatan sistemis ini daripada pendekatan yang lain di dalam penelitian ilmu sosial. Kemudian ketiga, apakah isi buku ini mudah dan dipelajari oleh orang awam serta dipraktekkan? Itu mungkin tiga dulu Pak ya. Ya kalau mungkin yang ketiga saya bisa menjawab ya. Ya buku ini sebetulnya ya buku ini karena ditulis di dalam bahasa Indonesia itu tidak sulit untuk mempelajarinya. Tapi kita harus membaca. Kalau perlu kita harus membaca buku-buku tentang metode penelitian atau buku-buku yang ditulis oleh Pak Wausman sebelumnya. Memang kalau kita tidak bisa langsung memahami buku ini tanpa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode penelitian, terutama metode empiris atau metode kuantitatif dan metode di sini digambarkan metode kualitatif atau metode penelitian yang interpretatif. Jadi yang ketiga ini mungkin tidak perlu dijawab Pak ya. Ya buku ini saya kira ya bisa dipelajari ya, terutama oleh kalangan mahasiswa, peneliti atau dosen ya. Dan bisa dipraktekkan di dalam menulis tesis atau disertasi atau penelitian untuk mengembangkan penelitian dasar ataupun penelitian terapan ya saya kira. Saya kira untuk yang pernah belajar metode penelitian buku ini tidak sulit untuk memahaminya. Kemudian saya kira satu lagi dari Pak Peterson Zega, izin bertanya. Dalam proses melakukan penelitian tentunya ada beberapa level analisis yang kita pakai. Apakah dalam buku penelitian sosial ini menggunakan level analisis apa? Dan alasan memakai level analisis itu mengapa? Mungkin itu Bapak ada 3 pertanyaan di dalam chat. Yang pertama adalah pertanyaan pertama terkait pendekatan ini seperti apa konkretnya ini Pak? Kemudian yang kedua, apa kelebihan pendekatan ini daripada pendekatan yang lain, misalnya empiris dan interpretatif. Kemudian yang ketiga tadi saya langsung ke Pak Peterson Zega, level analisisnya apa saja yang kita pakai? Pertanyaan mengenai level analisis. Apakah ada bertingkat-tingkat level analisisnya? Misalnya realis dulu, empiris dulu baru interpretatif atau sebaliknya. Mungkin itu Pak 3 pertanyaan terakhir. Silakan Bapak untuk menjawab. Ya, biar saya mulai dengan pertanyaan kedua dari Bapak Mukhtar Effendi. Apa kelebihan untuk ilmu sosial, pendekatan sistemis? Kalau Bapak membaca buku metode penelitian ilmu sosial yang ada di sekarang dan yang paling baik yang digunakan dalam pendidikan ilmu sosial, pendidikan metode penelitian ilmu sosial, Bapak akan lihat ada banyak. Tentu dibandingkan dengan 45 tahun yang lalu sudah banyak perbedaan dan banyak perkembangan. Tapi sebenarnya hampir semuanya sama.
pada dasarnya apa yang dinamakan pendekatan positivistik atau pendekatan interpretatif, dua-duanya dibahas, diterangkan dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Tapi ada sesuatu yang penting diperhatikan. Pada pandangan pertama, kelihatan metode itu, kelihatan pendekatan itu sangat berbeda. Malah ada kadang-kadang dikatakan bertolak belakang atau saling mengucilkan, tidak bisa diintegrasikan, hanya bisa digabungkan. Nah, kalau ditelusuri sebenarnya dua metode itu, dua pendekatan tersebut itu sebenarnya mengutamakan hubungan antara seorang subjek, yaitu peneliti ilmu sosial, ya, seorang ahli sosiologi atau antropologi atau ahli ilmu komunikasi atau bagaimana, dan apa yang dia menunjukkan sebagai objeknya. Tapi dalam hal pendekatan positivistis, apa yang diutamakan kenyataan empiris, apa yang bisa dilihat, didengar, dirasai, ya, disentuh, bagaimana. Jadi pengalaman panca indera, ya, pengamatan panca indera itu yang dianggap menghubungkan si peneliti itu, khususnya konsep teoritis yang ada dalam pikiran, dengan apa yang disebut objek penelitiannya. Tapi tidak melihat konteksnya, ya, konteks yang lebih. Misalnya kalau Bapak melihat warna merah, itu sebagai refleksi dari sinar yang jatuh di atasnya, itu orang lihat merah, mengatakan ini warna merah, tapi bahwa warna merah itu satu di antara sekian warna yang tidak dipantulkan kembali, itu tidak diketahui dan juga tidak difahami sama sekali. Oleh karena apa yang menimbulkan terjadi hanya sinar merah itu dipantulkan kembali dan semua jenis sinar lain tidak dipantulkan kembali, ya itu tidak diketahui. Nah, pendekatan sistemis perbedaannya adalah dia bertanya serupa apakah realitas objek yang termasuk realitas sehingga dipantulkan sinar merah kepada saya. Jadi perbedaan antara pendekatan positivistis kuantitatif misalnya dan pendekatan interpretatif, pendekatan sistemis adalah bahwa pendekatan sistemis, orang yang bekerja dengan meneladani pendekatan sistemis, dia berusaha pertama mengajukan pertanyaan yang lain sekali. Jadi dia pertanyakan, kok dari apa muncul terjadi sinar ini? Dalam hal ilmu sosial, mengapa muncul terjadi kelakuan macam ini atau kelakuan macam itu? Jadi ini sudah pertanyaan lain. Hal yang sama sebenarnya berlaku juga untuk mereka yang mengikuti pendekatan interpretatifistis atau menerapkan metode kualitatif. Mereka sebenarnya, lihat saja sebagai contoh sangat sederhana. Kalau orang tidak tahu bahwa
kain dua merah putih itu lambang negara Indonesia, ya dia hanya lihat ada satu bagian kain itu merah, ada bagian lain putih, tapi tidak bisa menangkap makna yang diutarakan, yang diperlihatkan dengan bantuan kain berwarna dua itu. Itu hanya bisa diketahui kalau orang mengajukan pertanyaan terbalik, serupakah apa orang, pikiran, perasaan orang tertentu sehingga mengatakan, wah ini lambang negara saya. Jadi juga dalam hal penelitian kualitatif, pendekatan interpretatif, juga mereka sebenarnya tidak bertanya itu, tapi pendekatan sistemis yang membantu orang untuk mengajukan pertanyaan itu. Mengapa justru hal itu menjadi lambang untuk orang ini, lambang yang bermakna untuk orang itu. Ya, jadi kelainan, kelebihan dari pendekatan sistemis itu adalah bertanya terus ke hal-hal yang jatuh di luar pandangan atau wawasan ilmuwan yang menjalankan penelitian, mengadakan penelitian menurut pendekatan neopositivistik atau menurut pendekatan interpretatif itu. Dan pendekatan sistemis tidak membuang itu, tidak mengatakan tidak boleh, tidak baik. Pendekatan sistemis memungkinkan untuk mengaitkannya, untuk mengintegrasikannya dua-duanya, supaya terdapat gambaran yang lengkap, yang tersusun dengan baik. Jadi kekuatan dan kemanjuran pendekatan sistemis adalah bahwa kita bisa mengajukan pertanyaan yang lebih jauh, lebih mendalam dibandingkan dengan pendekatan positivistik dan pendekatan interpretatif. Jadi dengan sekian, dengan ini juga saya kira-kira beri jawaban atas pertanyaan apa kelebihan ya dari pendekatan ini untuk ilmu sosial. Dan kedua, ada yang bertanya, bisa diteliti oleh orang awam, apa level analisis? Saya rasa, dan itulah sesuatu yang menarik, setiap ilmu pengetahuan, setiap cabang ilmu pengetahuan pada awalnya mulai dari pengertian sehari-hari, pengetahuan sehari-hari. Itu tidak mulai dari tingkat yang teramat canggih sekali. Jadi, dan itu tidak salah, mulai dari hal-hal yang bisa dimengerti. Tapi dalam pendekatan sistemis, kita dibantu untuk meningkatkan setapak demi setapak tingkat analisis kita dan mengembangkannya lebih lanjut supaya menjadi makin lebih canggih dan lebih tinggi tingkat penguraian itu. Jadi ini tidak ada syarat yang harus dipenuhi dulu kalau tidak ahli matematika atau ahli ilmu statistika atau ahli yang lain tidak bisa menjalankan ini. Tidak. Orang bisa mulai dari pengetahuan sehari-hari, tapi pendekatan sistemis menuntut kita kerja secara sangat ketat, sangat teliti, sangat disiplin, dan selalu berusaha menguji apa yang kita
mengemukakan. Tinggal masih ada satu, bagaimana konkretnya? Ya memang pada pandangan pertama kelihatan sangat abstrak, tapi coba dalam buku ini saya menjelaskannya sampai bagian-bagian kecilnya. Dalam bab 6 itu semacam skrip yang bisa dipakai oleh orang untuk membaca sebagai petunjuk jalan, ibarat petunjuk jalan. Bagaimana kalau saya harus mulai dari mana? Bagaimana saya harus merumuskan masalah yang saya ingin meneliti? Bagaimana saya merencanakan pemecahan atas masalah itu? Bagaimana saya menguji apakah pemecahan atas masalah itu memang andal dan sahih atau tidak? Ya, bagaimana saya mengolah hasil yang saya peroleh dari penelitian itu? Dan yang saya melihat dalam hal pendekatan sistemis itu membuka wawasan kita. Itu membuka wawasan, kita lihat, oh, jumlah kemungkinan untuk memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, ilmu sosial jauh lebih besar daripada kita bisa dapat dari buku-buku metode penelitian yang umum dipakai. Kita bisa juga ikut dalam membangun unsur-unsur ilmu pengetahuan yang tidak begitu diperhatikan di kebanyakan orang. Kira-kira mungkin inilah jawaban yang saya bisa berikan. Baik, Bapak Dr. Jan Woesman, saya kira terima kasih atas penjelasannya. Bapak dan Ibu peserta webinar yang terhormat, karena waktu telah lebih dari 7 menit, maka akan kita akhiri, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan juga bertanya terhadap diskusi ini. By this will ik Dr. Jan Woesman hartelijk bedankt voor het presenteren en discussie om de systemische benadering in sociaal onderzoek. Ja. Once again, heel erg bedankt. Dank u wel, Dr. Jan Woesman. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa hadir dalam pertemuan diskusi lebih lanjut. Ibu Marni juga ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Leiden ya. Kalau ada umur panjang dan ada rezeki. Itu sangat penting. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada Yayasan Obor Indonesia yang telah menyelenggarakan diskusi kita. Akhirnya Bapak dan Ibu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Tiara, dan kalau ada yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore, goedenavond, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Cahyo Pamungkas dan Pak Jan Woesman atas pemaparannya untuk hari ini. Selanjutnya acara door prize, kami akan memberikan 5 orang pemenang, yaitu dua orang peserta untuk mendapatkan voucher reksadana persembahan dari Bibit senilai Rp250.000, lalu 3 orang untuk mendapatkan voucher gratis baca e-book terbitan Obor puasnya selama 1 bulan dari Gramedia Digital. Baik, untuk panitia bisa dibantu untuk roda berputarnya? Ya, untuk nama-nama yang ada di dalam roda berputar adalah nama-nama yang sudah mendaftarkan di acara hari ini. Baik, silahkan di. Ya, jumlah orang yang ikut ini 80. Baik, selamat kepada Ibu Retno Rizky Amalia untuk mendapatkan voucher Bibit ya, Ibu. Silahkan untuk yang kedua. Diputar kembali. Selamat kepada Bapak Abdul Salam untuk mendapatkan voucher Bibit yang kedua. Selanjutnya untuk mendapatkan voucher e-book, silahkan diputar.
Selamat kepada Bapak Peterson Zega untuk mendapatkan voucher e-book yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, Mas Syabri. Selamat kepada Ibu Rike Sri Rizky untuk mendapatkan voucher e-book yang kedua. Untuk yang terakhir, Mas Syabri, silakan. Selamat kepada Ibu Mariana Makmur. Iya, sudah ya, tadi sudah 5 orang. Sudah 5 orang pemenang. Baik, untuk selanjutnya saya informasikan untuk promo buku. Untuk buku penelitian ilmu sosial di harga 175.000 untuk sampai tanggal 15 Desember itu menjadi 131.250 atau buku teori praktek memperoleh kembali kenyataan supaya memperoleh masa depan itu dari 55.000 menjadi 41.250. Jika pembelian bundling dapat harga di 161.000 belum dengan ongkos kirim. Jadi jika ingin melakukan pemesanan bisa langsung mengisi daftar yang ada di kolom chat. Baik, selanjutnya untuk sesi foto ya, bisa dibantu untuk open cam. Kita foto terlebih dahulu. Untuk panitia dibantu. Oh, udah mulai, makanya. Iya, saya hitung ya, udah dibuka semua. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Pak Wisman, kita berfoto Pak Wisman. Pak Wisman, foto ya. dulu. Ya, 3, 2, 1. Ya. Untuk slide selanjutnya, yang kedua. Baik. Open cam, ya. Kami hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Untuk yang ketiga, bisa di open cam atau bagaimana? Apa sudah ini? Sudah ya? Sudah, Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk acara hari ini. Kami juga akan ada beberapa acara selanjutnya, bisa nanti dicek di Instagram kami atau di Facebook Pustaka Obor Indonesia. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan untuk acara-acara selanjutnya dari Pustaka Obor. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.